Makanya saya katakan di sebelah Anies langsung, ini bukan untuk Anies dan Jakarta, tapi untuk Indonesia. Karena saya merasa Bung Charoni ini dimanfaatkan untuk sebuah perhelatan yang sejak awal sebenarnya sudah penuh dengan polemik dan penuh dengan pelanggaran aturan. Cuma persoalannya wilayah ini ditarik ke wilayah politik. Bahwa seakan-akan BUMN itu tidak mendukung Formula E. Itu enggak lah, apalagi dikatakan bahwa ini ada unsur politis lah, inilah, enggak seperti itu. Berbeda perlakuan itu dengan Mandalika. Nah, kenapa di Mandalika itu berbeda? Karena di situ ada panggung-panggungnya, mohon maaf, Menteri BUMN. Ini bukan masalah duit, ini masalah pride untuk bahwa BUMN hadir di Formula E ini untuk Indonesia. Karena kalau dikatakan ini untuk kepentingan negara, sebenarnya dari awal Istana sudah membantah tidak terlibat. Karena kalau ini sukses tentu kesuksesan gubernur dan Bung Charoni, tapi kalau gagal jangan juga dilibatkan gitu loh kalau negara terlibat. Jadi bukan karena duitnya nih. Kalau memang ikut serta mengacu kepada sponsor untuk mendukung secara moral aja kita udah bangga kok. Makanya saya katakan di sebelah Anies langsung, ini bukan untuk Anies dan Jakarta, tapi untuk Indonesia. Soal momentum atau pagelaran otomotif dunia yang kita semua harus terlibat. Bukan hanya para sponsor, tapi masyarakat Indonesia. Bahkan insya Allah besok saya juga nonton. Karena kita peduli terkait dengan itu. Bukan persoalan Anies kita. Dan kita juga sering mengkritik Anies. Tapi saya melihat bahwa ini adalah momentum di mana DKI Jakarta dan bangsa ini bahwa kita adalah memiliki prestasi otomotif dunia. Kita bisa bangga menyelenggarakan itu. Karena saya merasa Bung Charoni ini dimanfaatkan untuk sebuah perhelatan yang sejak awal sebenarnya sudah penuh dengan polemik dan penuh dengan pelanggaran aturan. Niat baiknya itu dimanfaatkan sehingga terjadi hal demikian. Ini bukan masalah dimanfaatkan. Kebetulan kan saya sebagai pelaku motorsport juga sebagai pembalap yang pembalap odong-odong lah. Kalau saya melihat ini kan sebenarnya kita harus mendukung good corporate governance ya, keprofesionalan daripada BUMN tadi sampai kemudian mereka tidak terlibat. Nah sekarang Bung Charoni sebagai ketua panitia ini sebenarnya sampai harus beli tiket, mengeluarkan uang pribadi, mengeluarkan semacam rekayasa lah buat kemudian masyarakat datang, itu sudah luar biasa. Tetapi kita harus melihat bahwa Formula E ini sudah sangat merugikan buat APBD DKI, lalu kemudian BUMN ini kita salahkan juga tidak pada tempatnya saat ini. Nah, problem yang terjadi saat ini adalah kita memiliki rasa bahwa event ini bukan event kelurahan, ini eventnya dunia yang dilihat dan ditonton dari 150 negara pada hari Sabtu besok. Dan ini menjadi kebanggaan mestinya, bukan kebanggaan kepada orang dan pada Jakarta saja, tapi pada Indonesia. Nah kalau kemudian masalah yang lainnya dikaitkan dengan pemilihan presiden dan segala macam, saya kira itu berlebihan ya, karena kita melihat ini adalah sebuah pemborosan sebenarnya di DKI, sehingga kita kemudian dari awal mengkritisi. Seakan-akan BUMN itu tidak mendukung Formula E. Itu enggak lah, apalagi dikatakan bahwa ini ada unsur politis lah, inilah, enggak seperti itu gitu. Karena apa? Karena semua kan yang memang berhubungan untuk memajukan bangsa pasti kita support ya. Saya sampai ketemu Pak Erick Thohir di kantor sebelum beliau ke Amerika. Saya udah minta bantuan yang bersangkutan BUMN dan saya sampaikan kok, bro, kalau BUMN nggak ikut serta dalam ajang Formula E, menurut gua aneh. Boleh dikonfirmasi kok langsung ke Pak Menterinya. Oke. Cuma persoalannya wilayah ini ditarik ke wilayah politik. Nah, saya melihat begini, berbeda perlakuan itu dengan Mandalika. Nah, kenapa di Mandalika itu berbeda? Karena di situ ada panggung-panggungnya, mohon maaf,
Menteri BUMN, lalu panggungnya Pak Sandi. Bahkan saya tanya salah satu menteri yang membidangi olahraga, saya tanya, loh Pak Menteri kok nggak datang ke sana? Itu bukan panggung saya, jangan. Memang di sana panggungnya panggung Erick Thohir dan panggungnya Sandiaga Uno. Nah, mereka itu dari sisi politik, mohon maaf ya, perspektif lawan politiknya Anies itu bahwa Formula 1 itu akan dijadikan tanda petik ya kata momentum Anies dalam konteks menaikkan elektabilitas. Tapi BUMN ini kan bisnis gitu. Dia harus diperlakukan sebagai sebuah entity bisnis. Maka mereka akan mempertimbangkan semua konsekuensi dari sebuah sponsorship. Tak ada satupun badan usaha milik negara yang dikabarkan menjadi sponsor Formula E, meski pihak panitia mengaku sudah mengajukan proposal kepada perusahaan plat merah, bahkan Menteri BUMN Erick Thohir. Formula E merupakan ajang balap mobil listrik yang diselenggarakan pada tanggal 4 Juni tahun 2022 di Jakarta E-Prix International Circuit Ancol, Jakarta Utara. Gelaran internasional ini merupakan program dari Pemprov DKI Jakarta. Mulanya Ketua Komite Pelaksana Formula E Ahmad Sahroni sempat mengungkapkan, pihaknya berharap BUMN bisa menjadi sponsor dalam ajang balap mobil listrik di Jakarta. Ia mengungkapkan, telah menyampaikan proposal sponsor Formula E kepada Menteri BUMN Erick Thohir secara langsung. Sahroni sempat bertemu Erick Thohir setelah Presiden Joko Widodo meninjau lokasi sirkuit. Abis Presiden datang hari Senin, tanggal 25 April tahun 2022, Kamis, tanggal 9 Mei tahun 2022, gue menghadap Pak Erick Thohir, sampaikan proposal, ujarnya di lokasi sirkuit Formula E Jakarta pada Kamis, tanggal 19 Mei tahun 2022. Menurut Sahroni, alasannya ingin BUMN menjadi sponsor adalah demi kepentingan Indonesia sebagai bangsa dan negara. Namun, hingga beberapa hari jelang penyelenggaraan, panitia Formula E Jakarta tak berhasil menjalin kerjasama dengan satupun BUMN. Sahroni menilai, partisipasi BUMN seharusnya bisa menjadi tanda bahwa Indonesia hadir dalam ajang balap mobil listrik bertaraf internasional itu. Politisi Partai Nasdem ini menegaskan, ia mengharapkan kehadiran BUMN bukan hanya karena faktor uang semata. Saya melas untuk BUMN ikut serta bahwa Indonesia ada untuk kegiatan Formula E ini bukan masalah duit tapi pride, bahwa BUMN hadir itu untuk Indonesia, bukan Anies atau Jakarta, tapi Indonesia. Gua melas ke BUMN untuk Indonesia. Pada akhirnya Kementerian BUMN pun angkat bicara terkait tak ada perusahaan pelat merah yang jadi sponsor Formula E. Juru bicara Kementerian BUMN Arya Sinulinga menyatakan, tidak ada kebijakan dari Kementerian BUMN untuk menghambat sponsorship ajang Formula E. Kementerian BUMN menyesalkan adanya pertanyaan-pertanyaan negatif seakan BUMN tidak mendukung kegiatan Formula E tersebut. Pernyataan itu tidak benar, karena tak ada kebijakan menghambat sponsorship bagi event yang dimaksud, ujar Arya dalam keterangannya, Jumat tanggal 3 Juni tahun 2022. Menurutnya, Kementerian BUMN secara tidak langsung memberikan dukungan pada Formula E, hal itu melalui PT Indosat Terbuka atau yang juga dikenal sebagai Indosat Ordo Hutchison, di mana sebagian sahamnya turut dimiliki BUMN, telah menjadi salah satu perusahaan yang mendukung acara tersebut. Terkait keterlibatan BUMN secara langsung dalam ajang Formula E, kata Arya, pihaknya menerima informasi bahwa sebagian dari korporasi di bawah BUMN menerima proposal sponsorship dari panitia penyelenggara Jakarta E-Prix 2022 rata-rata sebulan sebelum event diselenggarakan. Pengajuan proposal ini dinilai cukup mepet bagi perusahaan pelat merah, sebab dalam menerima proposal event berskala besar dan internasional, dibutuhkan waktu untuk melakukan proses pengkajian sponsorship. Termasuk juga melakukan pengkajian secara kelayakan bisnis dan model kerjasama agar memenuhi prinsip Good Corporate Governance, GCG, kata dia. Ia menjelaskan, pada dasarnya, lamanya proses pengkajian bervariasi di antara BUMN sesuai dengan peraturan di tiap perusahaan. Meski demikian, umumnya pengajuan proposal sudah dilakukan pihak penyelenggara setidaknya 3 bulan sebelum event berlangsung. Pada umumnya BUMN menerima proposal event besar berskala nasional dan internasional paling cepat 3 bulan sebelumnya atau bahkan setahun sebelumnya, ungkapnya. Dengan demikian, ada waktu yang cukup untuk melakukan kajian sebelum mengambil keputusan yang didasari oleh aspek bisnis dan kontribusi nilai sosial BUMN kepada masyarakat, ungkap Arya. Menurutnya, Kementerian BUMN pada prinsipnya mendukung program yang mendorong kemajuan pembangunan. Hal itu setidaknya terlihat dengan keterlibatan dalam ajang MotoGP 2022 di sirkuit Mandalika, Lombok, beberapa waktu lalu. Selain itu, saat ini BUMN juga sedang berkonsentrasi untuk mendukung perhelatan besar negara yaitu PRT.